Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Harini Sahani, NPM 1814231001 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembekuan pada mata kuliah satuan operasi. Berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas, yaitu ada definisi dan tujuan pembekuan, prinsip pembekuan, mekanisme pembekuan, metode pembekuan, pembekuan lambat dan cepat, alat-alat pembekuan, studi kasus pada pembekuan, dan contoh soalnya. Yang pertama, definisi pembekuan. Apa itu pembekuan? Pembekuan adalah proses penurunan suhu dari suatu bahan sampai mencapai suhu di bawah titik bekunya. Proses pembekuan ini ditandai dengan terjadinya perubahan fase air menjadi padat atau kristal es. Proses pembekuan dapat mencapai suhu minus 18 hingga minus 40 derajat Celcius. Dalam proses pembekuan, terjadi pelepasan panas dari dalam produk dan selanjutnya produk akan mengalami penurunan suhu. Apa tujuan pembekuan? Tujuan pembekuan yaitu menurunkan suhu produk sampai batas titik tertentu yang dapat menghambat proses deteriorasi oleh mikroba sehingga diperoleh produk yang lebih awet. Deteriorasi itu sendiri adalah penurunan mutu. Jadi produk yang dihasilkan jika dibekukan akan menjadi lebih awet. Kenapa? Karena pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, pertumbuhan mikroba ini dapat dicegah sehingga kualitas produk tetap terjaga. Pada kondisi suhu yang rendah ini juga, reaksi kimianya dapat dihambat, misalnya reaksi enzimatik dan reaksi oksidasi. Apa prinsip pembekuan? Pembekuan didasarkan dengan dua prinsip, yaitu satu, suhu yang sangat rendah menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat aktivitas enzim dan reaksi kimiawi. Yang kedua, pembentukan kristal es yang menurunkan ketersediaan air bebas di dalam pangan sehingga pertumbuhan mikroorganismenya terhambat. Berikut adalah grafik antara suhu dan waktu pada proses pembekuan. Jadi ada 6 steps. Ada AS ini yang turun ini. Kemudian ada SB yang naik sedikit. Kemudian turun lagi disebut proses BC. Kemudian naik sedikit disebut proses CD. Kemudian turun lagi disebut proses DE dan untuk penurunan tajam ini proses EF. Berikut penjelasannya. Jadi AS pada proses ini bahan pangan didinginkan hingga mencapai suhu di bawah titik bekunya. Pada titik S, air masih berada dalam fase cair meskipun berada dalam kondisi di bawah titik beku. Fenomena ini disebut dengan periode supercooling. Kemudian ada SB. SB ini peningkatan suhu bahan hingga mencapai titik bekunya. Terjadi peningkatan suhu diakibatkan karena adanya pelepasan panas laten bahan. Kemudian di proses selanjutnya, yaitu proses BC, terjadi pelepasan panas laten bahan. Pada tahap ini, suhu bahan cenderung konstan dan terjadi penurunan titik beku dengan semakin meningkatnya konsentrasi larutan pada bagian air yang tak terbekukan. Periode ini adalah periode pembentukan kristal es. Kemudian pada proses berikutnya yaitu CD, terjadi pelepasan panas laten kristalisasi. Jadi salah satu komponen yang terdapat dalam larutan menjadi jenuh dan mengalami kristalisasi. Pelepasan panas laten kristalisasi ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu sampai mencapai suhu eutetik dari komponen tersebut. Berikutnya ada proses DE.
yaitu kristalisasi air dan larutan pada bahan pangan yang terus berlangsung. Dan yang terakhir, EF, penurunan suhu bahan hingga mencapai suhu pembekuan yang diinginkan. Pada kondisi yang sangat rendah, masih terdapat air yang tak terbekukan pada bahan pangan. Jumlah air yang terbekukan dipengaruhi oleh komposisi bahan yang dibekukan. Berikutnya, metode pembekuan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, penggunaan udara dingin yang ditiupkan atau gas lain dengan suhu rendah kontak langsung dengan makanan. Misalnya dengan alat-alat pembeku tiup atau blast, terowongan atau tunnel, bangku fluidisasi atau fluidized bed, spiral, tali, dan lain-lain. Yang kedua, kontak tidak langsung. Misalnya alat pembeku lempeng atau flat freezer, yaitu makanan atau cairan yang telah dikemas kontak dengan permukaan logam yang telah didinginkan dengan mensirkulasi cairan pendingin. Yang ketiga, ada perendaman langsung makanan ke dalam cairan pendingin atau menyemprotkan cairan pendingin di atas makanan, misalnya dengan nitrogen cair dan freon, larutan gula atau garam. Kemudian ada pembekuan lambat dan cepat. Pembekuan lambat membekukan bahan dengan laju pergerakan permukaan beku sekitar 0,2 cm per jam. Sedangkan pembekuan cepat dibagi menjadi 3, yaitu quick freezing, rapid freezing, dan ultra rapid freezing. Pembekuan cepat diperlukan untuk pembekuan kristal es yang berukuran kecil di dalam struktur produk. Nah, pembekuan cepat ini mengurangi kerusakan minimal pada tekstur produk. Tapi, pembekuan cepat tidak bisa diterapkan ke semua produk karena tidak semua produk dipengaruhi perubahan struktural. Nah, ini adalah alat-alat untuk membekukan bahan pangan. Yang pertama ada air blast freezing. Freezer ini memanfaatkan udara dingin sebagai refrigeran. Kemudian ada contact plate. Ini cocok untuk membekukan produk-produk perikanan yang dikemas dalam kotak-kotak persegi. Pada pembekuan ini, produknya dibekukan, dijepit di antara dua plat rongga yang diisi refrigeran. Kemudian ada immersion freezing. Freezer ini khusus untuk pembekuan ikan utuh seperti ikan tuna, udang dengan kepala. Cara pembekuannya dengan mencelupkan ikan ke dalam larutan garam bersuhu minus 17 derajat Celcius atau dengan menyemprotkan ikan memakai blending itu. Kemudian ada cryogenic freezing. Adalah jenis freezer yang menggunakan CO2 dan N2 cair. Kemudian ada IQF freezer. Pembekuan dengan alat ini bertujuan agar tiap potong ikan atau udang menjadi beku tanpa menempel satu sama lain. Berikut adalah contoh produk-produk pembekuan. Ada buah-buahan, sayur, ikan, udang, cumi, daging, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk ke studi kasus dengan judul Pengaruh Suhu dan Waktu Penyimpanan Terhadap Pertumbuhan Bakteri dan Fungi Ikan Bandeng oleh Elfrieda Theresia Siburian dan kawan-kawan. Yang pertama, mengapa sih penelitian ini dilakukan? Komoditas ikan melimpah di Indonesia dan memiliki sifat mudah rusak atau perishable apabila tidak ditangani dengan cepat. Nah, karena pembekuan bisa menghambat aktivitas mikroba, maka dilakukan penelitian ini. Diteliti bagaimana pengaruh suhu dan lama pembekuan terhadap bakteri dan fungi di ikan bandeng. Metode yang digunakan
dengan penelitian eksperimental. Yang pertama, dibuat 3 perlakuan dengan 3 plastik. Plastiknya masing-masing diisi 3 ekor ikan bandeng. Plastik pertama disimpan di freezer, plastik kedua disimpan di kulkas, plastik ketiga disimpan di ruangan suhu ruang. Masing-masing dibekukan 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Kemudian perhitungan bakterinya dengan pengenceran 10 pangkat minus 3 dan 10 pangkat minus 2 dengan media tanam PDA. Hasilnya, suhu beku dan dingin dengan lama penyimpanan selama 24 jam dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan fungi. Suhu beku dan dingin berarti plastik yang diletakkan di freezer dan di kulkas. Nah, untuk pertumbuhan bakteri yang optimal itu ada pada suhu ruang dengan semua lama penyimpanan. Berikut adalah contoh soal pembekuan. Soalnya diketahui suhu awal produk pangan 10 derajat Celcius, suhu freezer minus 40 derajat Celcius, suhu awal pembekuan minus 1,25 derajat Celcius, diameter produk pangannya 7 cm atau kita ubah menjadi meter 0,07 meter, densitas produk pangannya 1000 kg per meter kubik, konduktivitas termal 1,2 watt per meter Kelvin, panas latennya 250 kJ per kilogram, koefisien pindah panasnya 50 watt per meter kuadrat Kelvin. Berikut adalah rumusnya. Jadi TF atau waktu pembekuan sama dengan ini, densitas bahan dikali panas laten per suhu awal pembekuan dikurang suhu medium atau suhu freezer dikali dengan R A kuadrat, A-nya untuk silinder diameter, per konduktivitas bahan ditambah P silinder, A diameter silinder dibagi dengan H, yaitu koefisien pindah panas konveksi. Karena berbentuk silinder produknya, maka ditetapkan R-nya 1/4, P-nya 1/6, dan A-nya diameter. Dimasukkan ke rumus sehingga didapatkan nilai T sama dengan 2,25 jam. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.